Halo, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang albinisme. Tirosin merupakan asam amino non-esensial yang tidak dapat disintesis oleh hewan-hewan tertentu, sehingga hewan-hewan tersebut harus mengonsumsi makanan yang mengandung tirosin. Di antaranya adalah daging sapi, daging domba, daging ikan, daging ayam, telur, kemudian juga kacang-kacangan, dan yang terakhir ada produk susu atau dairy. Nah, manusia itu bisa memproduksi atau mensintesis tirosin. Nah, bisa dilihat dari tyrosine metabolism pathway alias metabolisme tirosin ini ya, yang hampir nggak kebaca karena saking banyak, saking ribetnya. Oke, singkat saja. Tirosin ini merupakan prekursor untuk berbagai senyawa. Biasanya itu tuh ada di hormon tiroid dan katekolamin. Nah, tirosin ini prekursor untuk monoiodotirosin atau MIT. Kemudian juga diiodotirosin atau DIT yang selanjutnya kalau mengalami reaksi penggandengan atau coupling reaction itu akan membentuk triiodotironin atau hormon T3 dan tiroksin atau hormon T4. Tirosin juga merupakan prekursor bagi dopamin, norepinefrin, dan epinefrin atau hormon adrenalin. Albinisme berhubungan dengan gangguan metabolisme tirosin yang merupakan prekursor dalam sintesis melanin. Nah, enzim penting yang bekerja dalam sintesis melanin ini adalah tirosinase. Albinisme merupakan kelainan genetik yang berkaitan dengan gangguan metabolisme asam tirosin, yaitu prekursor utama dalam proses sintesis melanin. Melanin merupakan pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Proses pembentukan melanin berlangsung dalam organel khusus yang disebut melanosom yang terdapat dalam sel melanosit. Proses ini dimulai dari tirosin yang dikonversi melalui serangkaian reaksi biokimia yang dikatalisis oleh enzim-enzim tertentu. Enzim yang paling penting dalam jalur ini adalah tironase yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, enzim ini mengkatalisis konversi tirosin menjadi dopa. Kedua, tironase mengubah dopa menjadi dopakuinon yang kemudian akan berlanjut dalam jalur biosintesis menuju pembentukan dua jenis melanin, yaitu ada melanin dan peomelanin. Pada penderita albinisme, khususnya okulokutan, albinisme tipe 1 atau OCA1, terdapat mutasi pada gen TYR yang mengkode enzim tironase. Mutasi ini dapat menyebabkan hilangnya aktivitas enzim secara total atau parsial. Pada tipe OCA1A, tironase benar-benar tidak aktif sehingga tubuh tidak mampu memproduksi melanin sama sekali sepanjang hidup. Sedangkan pada tipe OCA1B, enzim masih ada meskipun sangat rendah sehingga melanin sedikit diproduksi dan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Untuk selanjutnya ada diagnosa atau ciri-ciri dari albinisme itu sendiri. Yaitu ciri-cirinya kulit dan rambut tampak sangat pucat atau putih dan mata kekurangan pigmen. Selanjutnya ada diagnosa atau ciri-ciri dari albinisme itu tersendiri. Ciri-ciri dari albinisme yaitu mempunyai kulit dan rambut tampak sangat pucat atau putih dan mata kekurangan pigmen nistagmus dan penurunan ketajaman pada penglihatan. Untuk penyebabnya, yang pertama secara materi genetika itu sebagian besar jenis albinisme diturunkan secara autosomal resesif. Artinya diwariskan langsung dari orang tua yang tidak menunjukkan gejala kepada anak-anak mereka karena kromosom terdapat berpasangan. Setiap gen pada kromosom non-seksual hadir dalam dua salinan yang disebut alel. Kedua orang tua harus membawa mutasi perubahan dalam urutan DNA pada suatu alel gen yang menyebabkan albinisme. Namun mereka juga memiliki alel yang normal. Individu yang memiliki satu alel mutasi untuk albinisme.
dikenal sebagai pembawa, tidak menunjukkan gejala karena dibutuhkan 2 salinan gen mutasi dari masing-masing orang tua agar gejala itu muncul. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana kaitannya albinisme dengan materi bioproses ataupun metabolisme. Pada penderita albinisme, khususnya akutan albinisme tipe 1 yaitu OCA1, terdapat mutasi pada gen TYR yang mengodah enzim tironase. Mutasi ini dapat menyebabkan hilangnya aktivitas enzim secara total maupun parsial. Pada pigmentasi normal, rasio eumelanin yaitu pigmen coklat hitam dan eumelanin pigmen kuning dan merah yang menghasilkan perbedaan pada warna kulit. Pada albinisme, melanosit sudah tidak dapat memproduksi eumelanin dengan baik, menyebabkan produksi eumelanin yang lebih banyak atau bahkan hanya eumelanin saja. Bagaimana nih albinisme mempengaruhi kehidupan pengidapnya? Penderita albinisme umumnya mengalami gangguan pada penglihatan. Sebagian besar penderita albinisme memiliki warna mata yang terang. Jadi mereka tidak memiliki perlindungan terhadap sinar ultraviolet dan juga matahari, seperti halnya orang dengan warna mata coklat. Mata penderita albinisme lebih rentan terhadap kerusakan akibat paparan sinar matahari yang dapat menyebabkan resiko lebih tinggi terkena glaukoma. Gangguan penglihatan yang umum terjadi serta potensi kebutaan albinisme juga dapat mempengaruhi fungsi penglihatan sehingga menyebabkan rabun jauh, rabun dekat ataupun astigmatisme. Yaitu apa sih astigmatisme ini? Yaitu kondisi penglihatan kabur akibat ketidakrataan kornea. Jadi pada korneanya mengalami ketidakrataan seperti itu. Selain itu, penderita albinisme juga memiliki risiko lebih besar untuk mengalami kanker kulit dan juga luka bakar akibat sinar matahari sunburn. Semakin banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi sinar UV, semakin tinggi pula kemungkinan terkena kanker kulit seperti itu. Jadi bahaya banget gitu teman-teman, seperti itu. Bye.